Ada beberapa pendukung Zionis di Indonesia ini bicara di televisi, bicara di mana-mana, apa dia katakan? Dia katakan Palestina itu milik Bani Israel. Palestina itu milik orang-orang Yahudi, bukan milik orang Palestina. Jadi menurut mereka itu negerinya orang Israel, bukan negerinya orang Palestina. Orang Israel kata mereka sudah tinggal di sana sejak zaman Nabi Musa. Sejak zaman Nabi Musa, Bani Israel masuk duduk di Palestina. Itu bukti kalau Palestina adalah bumi Israel, kata mereka, saudara. Jadi mereka bilang bangsa Palestina itu bangsa Arab pendatang, bukan penduduk asli Palestina. Makanya wajar kalau Israel mengusir itu Palestina, nggak boleh tinggal di sana, karena itu adalah milik Israel. Jawab jangan. Saya mau tanya, jawab jangan. Enaknya tuh ngomong, saudara. Saudara, silakan. Nanti Anda di rumah buka surat Al-Maidah dari ayat 21 sampai 24. Di situ Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihis salam dengan Bani Israel, dengan kaumnya, saudara. Di mana Nabi Musa membawa Bani Israel untuk masuk ke Palestina. Allah yang perintahkan bahwa itu Bani Israel masuk ke Palestina. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya. Lihat surat Al-Maidah ayat 21. Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa mengatakan, ya qaumi dukhulul ardul muqaddasah. Hei kaumku, masuklah kamu ke tanah suci. Allati kataballahu lakum, yang telah diwajibkan oleh Allah bagi kalian. Jadi kamu hai Bani Israel diwajibkan oleh Allah masuk ke Ardul Muqaddasah. Jaga Ardul Muqaddasah, lindungi Ardul Muqaddasah. Itu tanah suci. Nah, kemudian apa jawabnya saudara Bani Israel? Nah, saya nggak bacakan semua ayatnya, langsung aja lihat ayat 24-nya surat Al-Maidah. Mereka jawab, qalu ya Musa. Bani Israel berkata, ya Musa, hei Musa, inna lan nadkhulaha abadan madam fiha. Kami nggak mau masuk ke dalam Palestina tersebut, nggak mau, selamanya kami nggak mau masuk. Madamu fiha, selama orang-orang itu ada di dalam Palestina. Artinya sebelum Bani Israel masuk di Palestina udah ada penduduknya, yaitu bangsa Palestina. Nah, jadi orang-orang Israel ini kolokan, saudara Bani Israel. Oh, kami nggak mau masuk selama ada orang-orang Arab itu di dalam Palestina. Kami nggak mau masuk selama mereka ada. Kami tidak mau masuk. Lalu selanjutnya apa kata Bani Israel kepada Musa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Engkau saja ya Musa yang pergi perang sana, usir tuh orang-orang Arab yang ada di Palestina. Usir. Anta wa rabbuka, engkau dan Tuhanmu, faqatila. Udah cukup engkau dan Tuhanmu saja yang memerangi mereka. Usir mereka. Inna hahuna qaidun. Sedangkan kami cukup menunggu di sini. Sedangkan kami cukup nunggu hasilnya. Kami duduk di sini, kami nggak mau kecampur. Kami nggak mau lawan mereka. Mereka orang-orang kuat. Jadi saya mau tanya, berdasarkan cerita ini, berarti Bani Israel penduduk asli Palestina atau datang dari luar? Datang dari luar. Diajak sama Nabi Musa, ayo kita masuk, kita jaga ini tanah suci. Tapi nggak mau. Di situ ada orang-orang Arab. Kami nggak mau masuk. Nabi dibantah, Nabi dilawan. Dia mau enaknya aja, ya Musa, engkau dan Tuhanmu, engkau dan Allah, perang aja, usir mereka. Nanti kalau sudah menang, kami masuk. Kurang ajar gak? Baik, saya di sini bukan mau membahas panjang lebar tentang sejarah ini. Cukup ayat ini menjadi bukti
bahwa bangsa Palestina yang merupakan bangsa Arab adalah penduduk asli Palestina sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, bahkan sebelum Nabi Musa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Nah, jadi Asy'abul Filistini, mereka penduduk asli daripada Palestina, bukan Israel, saudara. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada yang mengusulkan, termasuk pemerintah Indonesia, dan ini saya sesalkan. Pemerintah Indonesia mengusulkan, sudahlah, nggak usah ribut, Palestina bagi dua saja, two state, dua negara, negara Israel dan negara Palestina. Jadi nggak usah perang lagi. Beberapa negara Arab, beberapa negara Islam, termasuk Indonesia, mengusulkan hal tersebut, saudara. Sementara saya dan kawan-kawan di Front Persaudaraan Islam, khususnya di FPI, menolak keras usulan dua negara bagi Palestina, saudara. Loh, kenapa kita menolak, saudara? Pemerintah kita mesti tahu, justru sejak lama Amerika dan Perancis serta Inggris sudah mengusulkan, saudara, dari tahun 40-an supaya Palestina dibagi dua. Jadi kalau sekarang pemerintah Indonesia mengusulkan Palestina dibagi dua, berarti mendukung rencana Amerika Serikat, rencana Inggris dan Perancis yang sudah ada sejak tahun 40-an, saudara. Jangan kejebak. Saya mau bacakan sejarahnya di sini sedikit supaya umat Islam semua tahu percis tentang apa dan bagaimana Palestina. Siap? Siap dengar? Betul? Mau tahu? Baik, saudara. Kenapa kami tolak? Mari kita lihat, saudara. Pertama, tadi saya katakan ini bukan usulan baru, tapi justru rencana lama Inggris dan Prancis serta Amerika Serikat dan yang lainnya, dengan kronologis sebagai berikut. Mari kita lihat. Pertama, singkat saja, dulu seluruh negara Arab termasuk Palestina ada di bawah perlindungan Al-Khilafatul Islamiyah At-Turkiyah, saudara. Semua negara Arab, saudara, termasuk Palestina, ada di bawah perlindungan khalifah yang pusatnya di Istanbul ketika itu, saudara. Nah, kemudian pada tahun 1914 sampai tahun 1918, selama 4 tahun terjadi Perang Dunia Pertama. Kekhilafahan Turki ikut serta dalam Perang Dunia Pertama dan kekhilafahan kalah, saudara. Tolong dicatat Pak Bu ya, khilafah Islam ketika itu kalah perang. Karena kalah perang, saudara, akhirnya banyak negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Arab yang di bawah perlindungan khilafah diambil oleh Inggris, oleh Perancis dan oleh Amerika, saudara. Karena mereka lihat posisi khilafah Islamnya sudah mulai melemah. Itu sampai 1918, saudara. Nah, begitu melemah, saudara, di tahun 1917, karena kekhilafahan lemah, kalah dalam perang, akhirnya Inggris mengumumkan agar orang-orang Yahudi di seluruh dunia mendatang ke Palestina. Dan Inggris menjanjikan Palestina akan menjadi negeri mereka. Datang, saudara, dari mana-mana negeri. Padahal sebelumnya, sebelum peristiwa Perang Dunia, saudara, banyak orang-orang Yahudi dikejar-kejar. Di Jerman dikejar, saudara, di mana-mana negeri dikejar, dibunuh. Akhirnya mereka lari ke Palestina dan dilindungi oleh khalifah, diberikan suaka politik.
Orang-orang Yahudi yang dibantai, orang Yahudi yang dikejar-kejar, orang-orang Yahudi yang mau dibunuh, silakan tinggal di Palestina. Dilindungi oleh umat Islam puluhan tahun, saudara. Subhanallah, itulah khalifah Islam. Tapi kali ini, begitu kekhilafahan lemah, Palestina diambil oleh Inggris. Inggris yang meminta semua orang Yahudi yang dari Rusia, dari Polandia, dari Italia, dari Spanyol, dari mana saja, supaya rame-rame datang ke Palestina untuk mendirikan negara Yahudi, saudara. Nah kemudian di tahun 1920, saudara, perserikatan, saudara, waktu itu ada Liga Bangsa-Bangsa. Sebelum PBB ada LBB. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa ada Liga Bangsa-Bangsa namanya. Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 20, saudara, memberikan mandat kepada Inggris mendukung untuk mendatangkan orang-orang Yahudi masuk ke Palestina, saudara. Selanjutnya tahun 1924 kekhilafahan Islam tumbang dan bubar, saudara. Karena pengkhianatan seorang jenderal namanya Mustafa Kamal Atatürk. Jenderal pengkhianat, jenderal jahat, saudara. Dia berontak, dia kudeta, saudara. Keluarga khalifah dibunuh, dia ambil alih negara. Begitu diambil alih negara, azan nggak boleh lagi pakai bahasa Arab. Pegawai-pegawai negeri lelaki nggak boleh pakai simbol-simbol Islam seperti jubah, sorban atau pici, saudara. Yang perempuan tidak boleh pakai jilbab. Dan akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Saudara, negara-negara yang ada di bawah Turki semuanya diambil oleh Amerika, diambil oleh Inggris, dan diambil oleh Prancis, saudara. Makanya saya kaget waktu presiden kita datang ke Turki beberapa waktu yang lalu. Di parlemen Turki, presiden kita memuji Mustafa Kamal Atatürk. Sampai pemimpin Turki, saudara, presidennya Erdogan, sampai menteri-menterinya kaget. Loh, kenapa kaget? Berarti ada yang memberikan masukan kepada presiden, masukan yang nggak betul. Mestinya penasehat presiden kasih tahu, Bapak Presiden hati-hati, kalau masuk ke Turki jangan bicara Mustafa Kamal Atatürk. Itu pengkhianat, itu jenderal jahat. Nah, karena presiden kita nggak tahu, ya dipuji-pujilah Mustafa Kamal Atatürk, sudah. Makanya milih penasehat tuh harus hati-hati. Presiden nggak boleh sembarangan pilih penasehat. Betul? Betul? Singkat cerita, saudara, saya lanjutkan. Akhirnya, saudara, begitu runtuh kekhilafahan, negara-negara Arab semua diserbu dan dijajah. Tapi 10 tahun kemudian satu persatu negara-negara Arab mulai memerdekakan diri, saudara. Karena mereka melakukan perlawanan. Di tahun 1932 Irak dan Arab Saudi menjadi negara sendiri. Di tahun 1943 Lebanon memerdekakan diri. Di tahun 1946 Syria dan Yordan juga memerdekakan diri, saudara. Satu-satu memerdekakan diri dan menjadi negara sendiri karena sudah tidak ada lagi perlindungan kekhilafahan Islam. Kekhilafahan Islam tahun 1924 sudah runtuh. Baik, nah ini yang saya mau sampaikan. Di tahun 1947, saudara, PBB sudah terbentuk saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB atas desakan Amerika Serikat, Inggris dan Prancis mengeluarkan resolusi nomor 181 yang isinya membagi Palestina jadi dua negara, negara Israel dan negara Palestina, sudah. Tahun 47, Pak, catat.
Jadi kalau sekarang ada pemimpin Islam yang mengusulkan dua negara, dia ngikutin resolusi ini, saudara. Ini resolusi dari tahun 47. Seluruh negara Islam menolak, seluruh negara Arab menolak. Akhirnya apa? Tahun 48 terjadi perang antara Israel yang dibantu Amerika, dibantu Prancis, dibantu Inggris melawan negara-negara Arab, saudara. Antara lain Mesir, Yordania, Suriah, Irak bersatu melawan Israel yang dibantu Amerika, Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya, saudara. Hasilnya, saudara, Israel mampu mempertahankan diri karena dibantu. Negara Islam semua dikerubutin. Bahkan Israel mampu memperluas wilayah. Itu tahun 48. Akhirnya di tahun 49, saudara, dengan bantuan Inggris dan Perancis, Israel diakui sebagai negara dan resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu di tahun 1950, Israel dengan bantuan Amerika, Inggris, dan Perancis mencaplok seluruh wilayah Palestina dan menjajahnya sampai hari ini, sudah. Dari tahun 50, sekarang kita sudah tahun berapa? 2026, artinya sudah 76 tahun. Jadi saudara, makanya saya prihatin, kok bisa ya ada negara-negara Islam, ada negara-negara Arab, ada pemimpin-pemimpin Islam, saudara, kok ngusulin dua negara. Itu kan usulan dua negara emang rencana musuh Islam dari tahun 47. Itu kan programnya Amerika, itu kan programnya Inggris, itu kan programnya Perancis, saudara. Kok kita ikut-ikutan? Udah gitu ada lagi yang lebih menyakitkan. Ada pemimpin negara Islam mengatakan, saudara, kalau dunia mau aman, mau damai, kita harus menjaga keselamatan Israel. Apa? Mestinya yang dijaga keselamatan Palestina, yang diperjuangkan kemerdekaan Palestina, bukan menjaga keselamatan Israel. Ngawur tidak? Saya mau tanya semua, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ada yang nanya, Habib bagaimana kok bisa ngawur? Saya mau kasih contoh yang mudah dipahami sama anak kecil sekalipun, saudara. Boleh saya kasih contoh? Boleh? Baik, perhatikan baik-baik, saudara. Ada orang punya rumah, ada istri, ada anak, ada harta. Didatangi sama perampok. Perampok masuk ke rumahnya, digedor pintunya, saudara. Istrinya diperkosa, anaknya dibunuh, hartanya dirampas. Yang punya rumah melawan, saudara, nggak mau menyerah, pakai parang, pakai celurit, pakai golok, pakai pedang, lawan itu perampok, dikerubuti, nggak peduli, udah luka-luka ini yang punya rumah. Datang Pak Lurah, datang Pak Lurah, masuk ke rumahnya, kata Pak Lurah, udah jangan ribut, damai saja, damai. Bagaimana damainya? Rumahnya bagi dua aja. Terus kalau udah bagi dua, bagaimana? Nah, kalau sudah bagi dua, kamu hai tuan rumah jangan ngelawan lagi. Wajib menjaga keselamatan para perampok. Ngawur tidak? Itu kalau ada lurah model begitu, ngawur tidak? Gila tidak? Bahasa Madura apa gila? Gila. Ayo saya mau tanya tuh, lurah begitu gila tidak? Gila tidak? Masa yang punya rumah, istrinya diperkosa, anaknya dibunuh, hartanya dirampas, rumahnya digedor, disuruh damai sama perampok, udah gitu rumahnya disuruh bagi dua lagi. Nggak sampai di situ, selanjutnya kalau kamu mau damai, jaga keselamatan para perampok. Gila tidak? Jawab yang kompak, gila tidak?
Nah jadi kalau ada pemimpin negara Islam yang mengusulkan kepada Palestina, udah damai aja. Udah damai aja. Gila, sudah. Betul? Betul. Israel penjahat, perampok, penjajah. Saudara, pembunuh. Perempuan-perempuan Palestina dibunuh. Anak-anak Palestina dibunuh. Harta benda mereka dirampas. Kota mereka diratakan dengan tanah. Saudara, pejuang-pejuang Palestina melakukan perlawanan. Tahu-tahu datang negara-negara, saudara. Apa dia bilang? Udah damai aja. Negaranya bagi dua. Dan ke depan kalau mau damai, jaga keselamatan Israel. Gila tidak? Ya Allah, kira-kira jelas? Paham? Anak kecil juga bisa paham begitu, betul? Saya mau tanya nih sama orang Madura nih semua. Saya mau tanya nih, kalau ada rampok udah datang ke rumah orang, seperti tadi tuh, udah perkosa istrinya, bunuh anaknya, saudara, ambil harta bendanya, saudara. Kemudian lurah datang, mestinya lurah mendamaikan atau membantu yang punya rumah? Mendamaikan atau membantu? Mestinya rampok-rampok itu dijaga keselamatannya atau dilawan? Dijaga atau ditangkap? Dijaga atau dihabisi? Oh, kalau orang Madura begitu bisa carok itu. Betul? Betul? Rumah didobrak, istri diganggu, anak diganggu, terus disuruh damai. Iye. Gila tidak? Masya Allah. Membakar lagi loh. Apa yang mau dibakar? Kira-kira jelas tidak? Paham? Jadi contohnya gampang aja, saudara. Jadi urusan Palestina bukan didamaikan, bukan bela Palestina, usir itu Israel. Terus kadang tanya, Habib, kalau Israel diusir mau tinggal di mana loh? Yang datang dari Amerika suruh balik ke Amerika. Yang datang dari Polandia suruh balik ke Polandia. Yang datang dari Inggris suruh balik ke Inggris. Yang datang dari Amerika pulang ke Amerika. Yang datang dari Prancis pulang ke Prancis. Makanya kita katakan kepada Amerika Serikat, kenapa kalian paksakan Israel tinggal di Palestina? Musuhnya Israel bawa saja ke kalian punya negeri, suruh tinggal di tempat kalian punya negeri. Betul? Takbir. Ini kalau udah ketemu orang Madura, begini nih Madura semangatnya. Alhamdulillah. Cinta tidak dengan Palestina, cinta tidak dengan Masjidil Aqsa, siap berangkat ke Palestina, siap jihad ke Palestina. Takbir. Sallu ala Nabi.